Nah, nggak aktif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah bang ngomong Sunda, digancangkeun ngomong saeutik. Capek ya. Nah, ya emang cuy. Mang enggak dia mang. Bari-bari ngopi mang. Ayo, minang teuing. Minang teuing. Aduh. Ayo, sok di mana ya? Samantepna. Dia aing kurang fit dia. Ayeuna wan hari tapi kudu ngomongna kudu kerpias we. Kelat. Aduh anjir teh. Minggu enak loba absennya. Minggu kamari ge Mang Uce absennya. Absen minggu kamari lah ya bintang tamu baru ya guys. Saudara Egar aja. Ya. Apa kabar Kang Egar? Gak sehat. Ya ulah anjing. Saha si Aban Bandung. Balaga karena yang main disingkat cenah ge anak Bandung. Keur di Bandung manehna goblok teh. Ayeuna ngebahas naon ayeuna wan? Ngebahas naon? Bahas mentok. Kudu kumaha atunya. Kudu kumaha? Nya. Gede akhirnya dari itu. Oke lah sama mena ek promosi we mumpung karang 1 menitnya. Kita seperti biasanya ya tempat didukung ku ruang kecil ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mampir di daerah Cicurug jangan lupa buat jajan ke nah nu kalaparan lamun teu lapar ge jajan ya teh. Anu lapar datang ka dieu ngan mau duit lamun teu mau duit teu bisa kukumbah dia mah ampura we dikumbahan sorangan. Oke, jadi kita didukung lagi sama ruang kecil ya sama Kang Bacek, Ikai sama adiknya Bacek. Ayo sok mau wae mah itu. Nanti pancerehan dewe maksud. Oke. Sebelumnya 14 nya minggu kemarin itu kita udah ngebahas tentang pamer. Nah di minggu kemarin kan kita tuh ada bingung nya mentok ngebahas tema. Jadi nggak saya mentok dijadikan tema gitu aja. Terus mentok gitu teh. Ada ngebahas naon gitu yang dijadikan tema mentok gitu teh. Oke, jadi dimulai di mana tuh Anda? Diskusi tentang mentok ini ya. Bahasa Indonesia nama titik terendah dalam pengalaman hidup ketika mengalami titik paling rendah lah. Itu bisa dina pikiran, bisa dari pengalaman ataupun hal apapun itulah. Itu dina titik terendah. Cuman inti nama jelema keur buntu pikiran lah. Maksudnya bingung orang kudu kumaha tuh misalkan geus kieu salah, geus kieu gagal. Lamun teh misalkan jelema ngeluh nah si hirup teh ka urang kieu-kieu teuing. Pasti setiap orang pernah mengalami hal itunya. Cuman ayeuna kan tadi orang nge-share di grup itu kisi-kisina ngabahas tentang sunatullah jeung qudratullah. Sebenarnya kan eta rukun iman yang ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar yang mana di dalamnya itu khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya ya dari Gusti Allah gitu. Selaku Tuhan kita semua. Nah, yang ingin saya bahas di sini perbedaan antara sunatullah dan qudratullah. Kalau sunatullah itu kan berarti berbicaranya rumus hidup udah pakem. Maksudnya rumus hidup itu ketika kita A ya pasti B hasilnya. Contoh, ketika kita lapar maka kita makan hasilnya kenyang. Terus gitu tah. Eta sunatullah. Nah, ketika kita ingin sukses maka kita harus kerja keras. Ketika kita malas-malas berarti sunatullah itu ya rada lila suksesna pas itu tah. Nah lamun qudratullah itu berarti kan ngomong kena nasib ketentuan Gusti Allah. Contohnya kieu sunatullah ketika orang loncat di gedung tinggi ke handap misalkan di lantai 10-nya itu kan pasti maut. Lamun sunatullah tapi lamun qudratullah cek Gusti Allah jelema kudu hirup keneh kan lu mah hirup keneh. Nah eta perbedaan sunatullah jeung qudratullah. Jadi di luar logika gitu qudratullah namanya. Berarti dalam kehidupan kita manusia itu sebut aya 2 takdir. Takdir mubrom jeung ghair mubrom ataupun takdir yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Kalau yang takdir yang bisa dirubah itu sepenuhnya kehendak manusia. Ketika manusia itu berusaha
Misalkan sekarang kita orang nggak berada ya, ketika kita mau berusaha ya kita bisa menjadi orang berada dalam hal materi misalkan. Nah eta sunatullah qudratullah konsep eta harus dipahami dulu. Yang namanya qudratullah itu kan lebih jatuhnya itu condong garis takdir. Garis takdir. Kayak rezeki, jodoh, maut kita. Itu kan hal yang nggak diketahui oleh siapa-siapanya, misteri lah dalam hidup gitu. Terkadang apa yang kita rencanakan nggak sesuai. Nah, itu kan ngomong kena kudratullahnya. Maksudnya kudratullah itu ketentuan yang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Tapi kalau misalkan sunatullah itu lebih berbicara lebih dekat dengan hukum sebab akibat. Ketika kita lapar makan ya kenyang. Ketika kita lelumpatan di lapang hasilnya capek gitu tah. Pas itulah itu sunatullah jeung kudratullah. Siap. Nah, terus kebanyakan orang mentok itu ketika berbicara hidup, menurut seorang pemikir barat, Erich Fromm, nyata ada 2 pemikiran. Pertama, orientasi hidupnya ada 2 hal. Pertama, menjadi dan memiliki. Ketika orang itu menjadi, pasti dia itu menempuh yang namanya proses. Di dalamnya ada pengalaman dan pemahaman baru. Misalkan, saya ingin menjadi presiden misalkan, saya ingin menjadi bupati, pasti di dalamnya itu ada proses yang ditempuh. Orang kudu kumaha, kudu ngakomodir masa dan lain sebagainya lah contohnya. Tapi kalau misalkan orientasi orang itu hanya ingin memiliki, ketika si orang itu hilang barangnya, misalkan orang yang boga iPhone 13 ya, ketika iPhone 13 geus teu usum ataupun iPhone yang kita miliki leungit, ya orang semua terkenal. Contohnya kan, namun dina hidup mah, orang dalam hidup apakah yang dikenal karena menjadi seseorang, apakah memiliki sesuatu? Kan misalkan si Uman anu boga bengkel lain kan itu kepemilikannya. Ketika si Uman geus boga bengkel kan geus semua terkenal deui. Hiji dua anu kenal. Lamun ketika Uman menjadi, si Uman anu jadi ieu lin gitu. Mentir HD. Itu kan lamun ketika orang menjadi itu suatu hal yang gak bakal bisa hilang. Melekat dalam si diri orang, ngerti teh? Nah, Eta sih anjing yakin. Pasti batur anu kenal gitu nya. Memiliki, makanya cek si Erich Fromm jadi ya, ketika kamu menjadi apa, itu otomatis di dalamnya ada kamu memiliki sesuatu. Nah, lamun anu menjadi nama, eta meureun ada menjadi nama. Ketika kamu orientasi hidupnya ingin memiliki rumah mewah ataupun apa, itu belum tentu kamu di dalamnya bisa menjadi sesuatu ataupun apa. Nah, anu jadi ngasarekeun mentok kan jatuhnya dengan pikiran manusia kan, maksudnya itu gitulah naonnya pandangan secara singkatnya ke depannya orang dia dialog interaktif lebih enakeun yang mungkin mentok titik terendah dalam hidup pernah naon sih gitu tah. Terus kan tentunya lamun ketika mentok titik terendah dalam hidup itu kan udah pernah dilaluinya. Nah itu solusinya seperti apa? Tentunya tiap orang punya cara masing-masing juga. Soalnya tentang hawa nafsu, ujung-ujungnya comli kan. Masuk salah. Ada sih pertanyaannya naon lah ya. Ya, Aing aneh, sebagian teh geuy heula. Hah? Teh maksudnya ame teorina. Si Uye, si Abad, anjing si Abad arek kumaha ngeureun teh sanu diheureuyan anjing. Jadi titik-titik terendah dalam hidup pernah naon wae sih gitu. Yang pernah dialami dah, saudara Del. Di kadewe di tengah-tengah buat di sisi heula gimana. Wah, dia bawa. Dah, kemerean. Oke, tangnya ulah wakai. Oke, kemerean. Kemerean. Urang we. Atuh sok gae, atuh ari hayang pada mah ngomong nya heuh. Geus ra kurang heula we gitu nya ulah bakal ngalempar ka batur gitu hayang mah. Menawarkan. Terus dah pasti imah kabeh terwakili kemana Wan? Itu hari. Ini kan lebih condongna pengalaman pribadi kan. Heeh. Hari orang pernah mengalami titik terendah mah pas skripsian sih man. Kumaha teh? Skripsian ke hiji di udah deadline. Misalkan hari poe Jumat udah beres tah. Hari poe ayeuna cenah naon pisan itu tah. Enak kemis. Terus ngomongkeun dina kuduna urang fokus meresan skripsi tapi loba masalah. Masalahna naon teh? Baik urang jeung individu urang jeung orang tua, urang jeung teman-teman urang jeung
seorang spesial bermasalah KB. Anu secara manusia umumnya kan kuduna aing keur kitu butuh support gitu tah. Misalkan hey tuh mana bisa dan sebagainya gitu tah. Nah orang titik terendah pernah 2 poe asa tepuk gue hidup teh gitu tah. Bingung aja ieu kumaha gitu tah skripsi hayang ka udang sidang misalkan bulan hareup gitu tah. Hari orang serangan loba masalah gitu tah. Jadi hari orang sampai mikir kieu lamun gawe nawar ya misalkan Gusti Allah. Atuh turun ke nya datang masalah teh nyicil ulah langsung ngobrendeg gitu tah. Udah langsung sekalian. Sampai orang pernah mikir mentok gadinya gitu tah. Sampai orang mikir ai salah naonnya maksudnya apakah kieu ujianna gitu tah anu keur skripsian teh gitu tah. Tah orang pernah titik terendah eta sih. Jeung orang tua rada ieu lah masalah maksudnya ada sedikit perbedaan pendapat jeung pembaturan orang jeung naon ya sosial. Jadi hampir semua lini orang diserang ning. Termasuk masalah finansial oge. Kata orang pernah cing aing ngeprint sukan kumaha nya. Duit teh hese we eueuh gitu tah. Duit teh. Eta yang terendah. Orang kurang leuwih 2 poe asa teu puguh asa teu hirup lah ibarat mah. Hirup tapi juga teu hirup gitu tah. 2 poe itu teh. Allah lah jadi. Sabenerna mah jadi ingat pan dibere susah pisan jadi ingat. Solusina itu orang keur ulin ka mana? Orang ulin ka hiji kampung. Angin jeung jelema jeung orang tua kolot lah misaki-akinya. Anu hikmah kurang bisa dicokotna sampai ka urang kasadar. Hiji sih. Nya maneh ketika jadi jelema ulah bergantung ka jelema deui wati ka Gusti Allah. Maksudnya itu lamun ketika ngomongkeun hidup di dunia tadi lamun ngomongkeun sunatullah nanya ngomongkeun kehendak jelema sunatullah itu kan takdir anu bisa dirubah ku jelema. Yang mana ulah ngagantungkeun hidup ka saha. Geus we sampai orang berkesimpulan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali diri sendiri sarangan, kecuali diri sarangan deui. Nah, di titik eta orang pikiran we. Oh, cek urang teh batur ge pasti mengalami masalah nu sarua keur rek meresan skripsi. Batur bisa teh kalus nah urang teu. Urang titik balik teh tidinya sih. Titik baliknya ngabalikeun ka diri sarangan. Pada akhirnya alhamdulillah beres lah. Eta tah titik terendah. Anyar kene lah satahun ka tukang eta mah. Pernah dialami mah. Tapi berarti lamun misalkan orang mikirna secara ieu mah masalah datang bertubi-tubi teh jangar gitu teh sawanana lamun dipikir secara logika gitu anjing geus bubuk aing gitu tapi aya we jalan teh gitu ya tapi jalan keluar teh ti aki-aki gitu aja pas orang ulin ke kampung mana poho di Bandung lah orang apa aja aki-aki kayak kita ngomong jang lamun bahasa teh kieu lamun nyenderkeun hirup mah ulah ka sasama makhluk deui tapi kan nyiptakeun jadinya tah orang mikir we dicerna deui ku urang oh maknana jero ning gitu tuh orang pribadi mah nanti kesimpulannya kan uman acan lah kan acan kesimpulan ti carita Ridwan bieu gitu intinya mah gak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri ya. Wah ada amis ya karena aing rada ngadeg-deg gua agung teh aing nu kalima ieu penonton amannya aman ya geus divaksin KB ya aing nu kalima ieu Bagong teh tekan ngadeg-deg Bagong teh geus 5 kali aing dicolok geus mau cek ge 17 aya aing ieu mah aman ya ulah divaksin pan lansia oke si Ogil kabur goblok kemana teh budak teh tentang di pojok Gar kumaha Gar Egar pernah punya masalah anu bikin Egar bener-bener ngerasa wah jalan keluarnya gitu bener-bener ngerasa geus pisan tapi tiba-tiba aya we jalan nanti gitu aya aing mah ya siap aing mah titik terendah ya aing setiap hari berada di titik terendah we kata karasa gitu jadi kumaha ada tinggal hiji titik terendahna mentok dina legend enggak masalah baca aing kan pernah gitu nikah depresi gitu titik terendahna gara-gara mentok legend mikiran nu kitu maksudna kunaon urang kiki wae daripada pikiran kitu mending pikiran solusina kumaha
jadi aing sok lamun sakeun ke kumahanya ke pagusing teh jelaskeun ning. Jadi sok menang ide-ide cemerlang kan. Anjay. Nah, contohnya. Barang jieun naon we kegambaran kitu teh nyeun pamflet kos asa baheula ning. Jadi mun kang iseng tawa mun kepikiran teh mun kang modal. Pasti menang ide-ide anyar anu nyieun update. Berarti mana makin gitu. Henteu. Jadi gampang bangkitna alihkeun ka nu lain. Kesang kita mah kapanggih jalan keluar kita eta mah. Jadi kamu kurang simpulkan mah gitu lah. Jalan keluar si cadel teh dengan mencari dilawan deui gitu. Misalkan kayak ente stuck karena satu jalan gitu. Orang mentok karena orang berada di satu jalan yang sama gitu. Tapi cadel memperluas jalan pikirannya gitu. Ketika manehna memperluas pandangannya, ternyata masih ada jalan lain gitu. Daripada orang cicing gitu dia stuck di dia, mending orang cari jalan baru gitu. Berarti kan dia harus jalan anyar mentok deui. Jangan di jalan anyar. Itu we. Iya. Tapi kan kalobana. Loba deui. Geus loba kapanggih kabeh solusina, geus kenang kan. Malah aya ketemu di jalan anu samemehna, ternyata iki lebih baik gitu. Mudah-mudahan gitu. Oke, mantep dah, Del. Gua mau Uci, pernah mentok dina urusan naon ya, Uci? Cerdas dalam hidup lah, Pak. Nah, gitu. Asli cara ngalaman. Hongkong anjing. Hongkong anjing saya. Lain pas pas pernah jadi abi. Pas main anjing. Bedanya wali beda. Bedanya wali anjing. Soalnya geus kaliwatan lah gitu anjing. Padahal, wah ada bagus. Kalau eta boga Ya, nanti jadi jalan buntu lah gitu. Aya kasar seraju mengucuy kan manfaat aja solusi. Iya. Ada orang kan dipikiran naon ya pernah ngalaman di TikTok. Nah, ayeuna namanya kan mentok. Si kana mah bisa jadi. Jadi. Misalkan Mang Ucuy pernah mentok dina urusan asmara lah, dina urusan asmara sih aing yakin Mang Ucuy mah anu paling berpengalaman dina urusan eta gitu anjay. Nih soal asmara mah Mantap. semua orang Nah, ada maksudnya kan karena Mang Ucuy mah pengalaman lebih banyak gitu anjing. ya mau banyak atau tidak ya semua orang pasti mengalami. Anjing keur kamari menang solusi ti Mang Ucuy gitu. Itu kan anjing sih ya. Kan aing meminta Mang Ucuy buat memberikan saran kepada teman-teman ulah ka aing doang gitu. Teuing karena terlalu banyak ngasih solusi ke orang gitu ya. Ya gue enjoy teuing deh. Asa tengah rasa gitu rendahna asa kuahannya. Soalnya aing mah jeung magendahan. Di next aja, Mai. Soalnya orang percaya oke ketika orang berada di puncak kehidupan gitu itu sebenarnya titik mentokna oke gitu. Iya. Jadi kayak misalkan orang aya di titik puncak kehidupan orang kabeh geus senang, kabeh geus bahagia, orang duit loba, kabogo aya, misalkan pemajikan aya itu segala geus tercukupi. Orang benar-benar mentok sih, kan. Ekonomis ya hidup. Ketika bahagia oke orang mentok gitu. Berarti siamun geus nyampe di titik eta sih mah tinggal apa ya? Ya, tinggal bunuh diri mau ada gitu. Ketika orang mentok di titik terendah, orang hidup kan ya gitu. Berarti ada di titik tertinggi. Itu manusia arek naon deui hirup kita. Tinggal hidup sih bakal muncul masalahnya pasti. Pokoknya mah di akhirat sama yang kata itu empat meninggal dia mah anggar hidup pasti masalah. Cuman sukses. Cuman sukses oke, tapi jadi masalah gitu kan. Oh, nah, jadi aing masih kena aja mau lucu ya. Udah ya. Mau ulang skip aja. Bahkan ketika biasanya anu pengalaman mah anu pakai topi jadinya dua. Biasana gitu aing. Biasana gitu. Jangan orang mana dah. Nah, itu gitu solusinya. Naon atuh? Nah, entah. Itu kudu titik terendah, bahkan titik tertinggi bisa jadi sesuatu yang menurut Mang Ucuy mentok banget lah gitu. Terus ketika orang di posisi tertinggi tiba-tiba dijatuhkan kan orang bener-bener down gitu ha. Nah, pernah gitu. Tah pengalaman anu paling down banget. Misalkan atau enggak awalnya biasa aja tapi tiba-tiba jadi down terus Mang Ucuy punya solusi apa gitu. Gitu ya. Wah, dah. Masih kena mentok kurang ngerasa ya. Kita bisa kumaha ya. Aduh.
Kamu tuh mau sih pernah depresi gara naon weh. Jangan nih depresi. Kenapa sepanjang hidup umur coba. Stres lah. Lain senarian sekarang Abi tidak berani speak up. Biasanya paling kia. Come on baby. Ayo Abi, ungkapkan. Kamaran sesuai yang lewat teks dari dua disebutkan. Nikmati hero pe. Orang Tapi kan di negara ini pasti ada sampai orang bisa ngomong itu kan pasti ada masalah heula gitu kan. Tapi klimaksnya Tapi kieuan bisa jadi berarti maksudnya kieu curang ya ketika sesuatu kurang lakukan misalkan kieu ngarokok ketika orang can ngarokok asa sesuatu nu wah gitu. Tapi ketika setiap hari orang ngarokok udah jadi sesuatu nu biasa gitu. Nah, berenang bisa jadi suatu masalah. Nah, saking loba gitu. Saking ku sering, orang bisa jadi menganggap bahwa itu emang udah biasa terjadi di hidup kita. Bisa jadi loh aja ya, tak? Gitu, lagi ngalaman gitu. bisa jadi. Maksudnya aing ame bisa kasih egar gitu mah. Nah, itu mana cekan? Cekan, orang mah ngomong tarik ieu da. Orang dicekalan. Cekan. Egar pernah mengalami titik terendah seperti apa gitu? Anu buat Egar bener-bener muter otak, terus apa solusinya gitu? depresi lah ya pertama. Minum ate mau kan bisa pernah. Hirupna buntuna pas ulin kaki buntunya. Kacau. Selama di bini ya kan? Gua ada Egar. Tapi balik dia ke 6 tahun yang lalu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu ya, orang pernah merasa paling mentok di hidup orang. Baik dari segi asmara, dari segi circle, Sosial pertemanan berarti ya. pertemanan, Terus ada ringking. dari internal masalah keluarga juga. Aman. Pokoknya 7 tahun yang lalu orang pernah merasa depresi lah. Karena 7 atau 6 lah. 7 atau 6 perkiraan. 7 6. Pernah ngerasakan depresi. Lebih tepatnya masalahnya orang tahun 2000 pas 6 tahun lalu lah atau 7. Udah mulai dengan masalah asmara gitu. Orang kan pernah merasakan orang pernah rek nikah kawan hari tete. Pernah rek nikah, orang pernah berencana untuk nikah gitu kan, untuk nikah. Ternyata ya orang pernah cerita sih kali duluan cerita. Pernah kabar lagi hampir pernah cerita karena iya memang berat bagi orang. Tapi yang nyawa. Pernah berat oke gitu kan. Sebenarnya orang mau ditinggal meninggal gitu kan sebelum orang melaksanakan niat orang kita. Terus ditimpa masalah keluarga, orang tua, kayak masalah oke. Terus tambah masalah pertemanan, ya pertemanan yang dalam artian bukan pertemanan nongkrong ya. Adalah sih Facebook lah. dark side-nya ada masalah di situ juga. Terus masalah banyak lawan sampai orang merasa depresi berat sebenarnya selama 1 bulan atau 2 bulan lebih sampai akhirnya orang memutuskan ya ingin mencoba percobaan mengakhiri hidup hari itu. Asli orang pernah. Saya sampai hari ini berarti mana sukses ya? Nah, ya orang mungkin masih diselamatkan oleh Tuhannya. Mungkin diberi kesempatan mungkin bukan kedua atau ketiganya, mungkin kesempatan yang keberapa kalinya mungkin ya untuk menjalankan hidup yang memang menurut orang gitu asa monoton gitu kan. Tapi ya memadai gitu. Orang ngerasa ya orang harus kurus kuduna gitu. Lecan waktuna orang pae gitu. Orang diakhiri sakumaha ge gitu kan. Arek melampaui bahaya segimanapun gitu. Can waktuna karena aku can waktuna teh modelnya gitu. Udah pernah merasakan anu kos gitu kan bener parah lah. Cuman ayeuna sih setelah melewati hal gitu ya orang lebih mawas diri lah. Lebih mengerti walaupun seberat apapun masalah orang pernah berpikir mau ngeluh pun gitu orang era karena orang lebih pernah parah di eta. Orang pernah ngerasain kok gitu. Jadi orang ayeuna mah ke situ ya. Jadi let it flow ayeuna mah berjalan apa adanya, ya syukuri masih bisa bernapas dan masih diberi kesempatan yang kesekian kalinya. Solusi agar dulu keluar biasanya gimana? Solusinya ya Misalkan mengalami hal apa Dan ketika Egar berada di titik terendah eta teh, saha menyelamatkan Egar? Apakah diri sendiri? Apakah ada suara-suara dari luar gitu? Enak. Sudah rakyat. Gerindra.
Ya, ya paling utama sih ya diri sendiri lah. Tapi tidak memungkiri orangnya butuh bantuan orang lain, dah. Karena manusia mah memang tidak bisa lepas dari orang lain juga, gitu kan. Harus saling membantu. Ya orang bisa lepas, tapi tetap dari dorongan diri sendiri lah, ini namanya. Orang melihat dari berbagai perspektif lah sih Wan, untuk bisa keluar dari itu teh gitu. Bagaimana caranya gitu orang bisa berhenti dalam fase ini gitu dan melanjutkan yang baru gitu. Carana orang melihat dari berbagai perspektif yang memang memungkinkan untuk melanjutkan hidup gitu lah. Itu sih orang mau. Jadi dibuat enak, jadi orang hidup ayeuna mah orang dibikin rudet sih. Jadi dibikin segala simpel kan. Jadi ngalir enak asli. Jadi enak mah mana misalkan mana buka butuh ke orang buka butuh ke mana tidak bisa nolongin orang ya enggak gitu. Bro amat gitu ya orang mah ya namanya. Oh, sistem pengalaman mentok-mentok deh gitu. Misalkan mana jeung rudet nih orang saya mentok ya orang ya jeung mana. Nah, enggak sih gitu orang. Skip aja udah. Gitu ngapain sih anjing repot-repot. Kita salah apa kita? Ada Bang Bacek ya. Ada Bang Bacek, ayo gimana Bang Bacek? Pengalaman Bang Bacek ya. Salah ya, kamu cek cara speak up ini dipacingan ya. Aduh. Kudu aya ya sekata dua kata kemarinnya tentang bawang bodas tiba-tiba jadi speak up begitu. Mas empat galau ya. Galau anjing. Oh iya, Bang Bacek ya. Pernah enggak mengalami Kita kamera hadapan ya Pak. harusnya Bukan dia Pak. Masa ini terendah. mau kemana tah? Kita kamera hadapan ya tapi kan. Ayo Pak cari Pak, Pak. Kesini dulu Pak. Sekedap urang lah. Ayo tuh. Wah ya. Tidak semua titik masalah harus diceritakan. Ayo cari tangan. Bumerang. Aduh anjay sih. Ini namanya. Dia bisa ceritakan gawe ya, Bang. Nah, betul. Ini kan bisa gambaran kasarnya gitu, Mang. Bisa yang nyaho. Umumna Datang ke mana ngobrol langsung luaran. cek. Aduh, terus getes ya. Ya, banyak berarti macam-macam gitu. Maksudnya macam-macam, setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Orang asalnya. Namun orang pribadi gitu, orang berada di titik terendah ketika orang Terus cinta. entah pas aing di berarti tahun 2018-an deh kayaknya, ketika orang udah kuliah, orang udah gawe. Aing nepikeun da kabur ka Mas Egar. Jadi sakit di rumah Egar. Anjing. Eta tobat-tobatna karena pengaruh kimia lain. Karena pengaruh ibadah bersama Kiai Egar. Yoi. Maksudnya satu orang seriusan eta ketika orang berada di terendah gitu, semuanya asa kacau balau gitu. Orang kuliah pendidikan terbenar gitu. Orang kerja ujung-ujungnya mentok deui, terbenar deui gitu kan. Terus mencoba hal baru, ternyata terserah intinya gitu. Dah lama nih mah. Mari lanjut. Oke siap. Kan Cinta kepala cinta. ketika orang mencoba hal baru, orang malah mentok dina stuck di titik eta-eta keneh gitu. Nah, dina asmara aing hancur oge gitu kan, sagala rupana asana teh teu pernah mulus jeung urang gitu. Jika orang mikir kok kieu sih gitu kan. Kok hidup teh kieu nya? Nah, kok hidup teh kieu? Apa ieu teh karma tina kelakuan buruk urang samemehna gitu, dina hal-hal nu pernah kurang lakukeun gitu. Titik baliknya ketika orang namanya aing titik baliknya sebenarnya bukan karena hal baik sih gitu. Tapi karena hal-hal anu kos karena itu sih Gar. Tapi ujung-ujungnya orang ngerasa oh anjir, iya oke salah gitu. Kamari orang salah, tapi iya lebih salah gitu. Mungkin itu bisa dibilang metode rukiah. Kayak Gar. Gak sih, ya mah cuma sharing doang gitu ya. Jadi ketika orang sadar ternyata oke santai. Di corona bisa nunggu ya. Jadi orang nemukan diri orang sendiri menang kayak ketika orang ingin melakukan sesuatu gitu, mendingan loskeun di awal gitu, tong lakukan sama sekali atau lakuin tapi kudu katuntas gitu. Nyata ge sanggeus urang ngariungin barudak oge sih, sanggeus urang balik di ka bengkel. Pas urang masih kena di jeung barudak oge, urang masih kena ragu terhadap diri urang sorangan eta wan. Nah, tapi titik baliknya emang di orang tua geus udah mulai menua kayak gini tua.
Eta salah satu oge faktor. Terkadang hal rumit pisannya Emang. kadang bisa beres ku hal sederhana sih. Tapi nu ngajin rumit teh orang-orang keneh teh ngananuan ketika karena hadinya ego orang waktu itu teh orang hayang nunjukin bahwa orangnya bisa ngelakuin sesuatu dari nol gitu. Karena orang ngelihat orang tua orang ngelakuin semuanya dari nol dan dia berhasil gitu. Karena aku orang anaknya tuh bisa gitu. kan yang menjadi gitu. Tapi emang nu jadi masalah diri orang sorangan gitu. Karena orang teu sabar karena waktu gitu kan. Jelas semuanya butuh waktu gitu. Butuh proses. Orang teu sabar karena eta karena naon orang tua orang udah mulai menua, setiap hari malah sakit-sakitan. Aing lah pokoknya beban moral berarti ya. Beban moral oge. Jadi titik balik oge di orang tua eta orang nepikeun teh oh berarti emang geus ieu lah urang lakuin ieu nepikeun ka beres dari mun teh ge kajeun teuing kumaha nya? Kajeun teuing urang piceun kabeh anu lain pokoknya lakuin ieu nepikeun ka tuntas. Dipikeun ka headnya. Kadang ieu lah dipikeun mah. Ayo kita doang sih mun ti urang mah. Terus ngajang doang. Kucing ngomong masih mau lihat gambaran kasarna we. Misalkan orang lamun kita mah kan secara acak banget itu lah. Orang-orang tentukan we. Ya, Kalau paling balik. Nah, mentokna. Tidak. Maksudnya aku nang geus beak, sia Allah. Mentok. Bingung anjing. Kita mentok ya, masih kena ya harapan dengan Sama lihat ya. story dari kawan-kawan kita. Oh, benar. Ketika kawan-kawan kita dapat Jackpot? kan? Kita udah mengadakan anjing. Saling membantu itu sebenarnya itu gotong royong mah. Kata si Uya enak jackpot sih ini pas snapna. Wah, Lumayan ya. Terus ngejawab, ya apa sih? Ngerangkul ame yang tadi. Lain kayak gimana lain. Mana tuh minta aja. Buka balik ceng tuh. Tuh belum. Orang tentukan we. Kira mungkin kak setengah jam kan. Urang pernah. Ya sabar hali bae. Mun masih kena. Hah? Orang di dia kabeh semua orang pasti pernah mentok dina urusan asmara lah anjing anu paling bisa diserap ke semua orang lah gitu ha. paling komplikat. Nah, pasti semua orang pasti mengalami oke. Biarpun masalah-masalah hirup kabeh jelema pasti ngalaman, tapi ya anu paling menarik gitu di kalangan milenial, di kalangan ataupun sarurang oke gitu kan. Nah, Ridwan pernah teu ngalaman mentok dina urusan asmara nepikeun ka hayang naon lah gitu. Yang menang. Oh, lah ya, mau waduk gimana ya? Coba bisa tapi mancing-mancing nama. Oh, naik nyaho gitu. Sana lain lah. Oh, nah anu lain ulah. Mang Ucuy itu tadi kudu. Urang Ridwan lah panitia aing mancing Mang Ucuy. Ya mungkin beberapa pasenya. Nah, benar kan? Beberapa fase anu kurang ketika kurang pas SMA. Hah? Kadang kan pernah lah bener-bener jeung awe kerhubungan cuma nepek bosen karena masih labil bogohan. Oh. Ulah kita udah hubungan apa gitu hubungan tuh banyak. Nah. Contohnya apa? Hubungan harus pendek. Hubungan bisnis kan. Hubungan harus pendek. Hubungan pendek. Konslet. Ini masih labil. Gesan weh. Tapi masih pada nyahata nih. Tapi ngomong era. Nah, terus sih ngerasa, wah ada iklan waktu itu berhenti. Nah, itu selalu baik itu aja. Mengalir aja. Oh, enggak. Nah, umur nggak sekarang ada dewasa. Hah? Orang pernah dibenturkan. Nah, hal serius lah. Pernikahan. Oke. Mana ieu lada, Wan? Itu udah siap orang acan gitu. Siap apa? Hah? Menikah. Finansial, mental. Nah, orang acan bahana ambil jalan tengah. Ya wes lah jadi mata mana gitu. Pada akhirnya jalan ini masing-masing. Aku pengen sendiri dulu. Untuk itu guys. Oh. Kumaha itu? Hah? Kumaha itu? Gitu ya nama. Itu. Pernah mentok dina hal eta. Berarti orang dua pasir lamun percintaan lamun keur labilnya. Terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Muka dua anak.
Karena belum ada kesiapan. belum ada kesiapan. Berbeda pandangan hidup jeung pikiran emang hese gitu. Itulah Siap mental menurut cewek Ridwan ketika udah kerja terus udah merasa mampu gitu. Tapi menurut Ridwan sendiri siap secara finansial teh berupa orang kumaha tah? mental sih. Iya. Ya. Lamun misalkan kumaha tah? Orang ngomong masalah baik di kadinya, kesiapan mental itu buat untuk hubungan yang serius gitu lah. Seperti pernikahan itu hubungan. Mental itu penting. Finansial mah istilahnya masih bisa dicari, diturunkan gitu mah ya. Namun masalah mental mah karena kebanyakan orang banyak contoh gitu kan teman-teman orang menikah karena mereka ingin menikah muda mungkin ya. Dan pada akhirnya mentok-mentok juga ya bercerai-cerai juga. Karena apa? Karena kesiapan mental belum kuat. Mereka bilang pernikahan itu ya ibadah lah, memang ibadah. Cuman di dalamnya loh gitu. Kalau lamun cek bahasa nama bak lautan yang tidak ada tenangnya lah si orang mah. Banyak masalah di dalamnya. Jadi lamun nikah teh ibadah heuh. Lamun nikahna teh adalah hamil teh heula. Ibadah oge, tetap ibadah oge. Anak Tadi mau kata mah. tetap oge soalnya. Ai eta mah maksudnya ai masalah hamil teh atau henteu mah nya eta mah bukan jadi pribadi masalah urang-urang tapi balik deui ka masalah individual manehna sorangan gitu. Tapi mau naon sih gitu ge. Asal geus lahirna budak, walimah deui. Ada terjadi anak haram pasti ya tah. Jangan enggak. Eta perspektif salah sih jelema kabeh jelema menyebut budak anak haram di luar. Padahal nu haram jada mah kalakuan kolotna heuh. Kalakuan kolotna. Henteu eta teh. Anak haram itu enggak ada. Anak haram teh mah disebut anak haram teh hamil teh heula geus kawin pas budak lahir teu walimah deui. Gitu. Eta jadi anak haram teh. Tetap salah. Emang bener anjing aing mah ngomong. Eta mana berarti menyudutkan suatu jangan sih orang mah. Enggak nu kitu. Kita mah bahas topik lain. Iya, tamu topik. Itu maksudnya udah salahkeun jadi budakna gitu anjing. Jadi budakna nu haram. Salah eta. Salah siapa pemikiran lu jore Siap kuat tah. Ayo perdebatan kita balik deh anu tadi masalah mentalnya eta anu mereka yang tidak kuat mental ya ujung-ujungnya mentoknya ya pada akhirnya perceraian. Berarti lah mau ngomongin siap mental siap finansial sebenarnya finansial itu salah satu penyokong gitu. Iya. Bukan Penyokong mental. Penyokong mental soalnya itu salah sih. Tidak ada. Ai finansial mah bisa nuturkeun cuman nu penting mah mental heula kawani heula. Ya. Kawani aja misalkan ke siap tuh ya anu menanggung ke segala rupana tapi finansial bisa diteangan. Finansial ya mental ge pasti kuat. Entah mental heula kuat, finansial bisa nuturkeun. Terus. Kan finansial punya mental teh geus. Entah. Atuh goblok. Lah ayo orang mah Pan maneh. masing-masing orang berpikir begini ya. Cuman ayo nyokot titik positif nama mungkin. Ya curang mah mending kuat mental karena ya jangan sampai namanya pernikahan itu dijadikan ajang-ajang coba-coba sih ya. Walaupun coba emang kan lebih banyak kayak gitu. Kayak menikah terus banyak bikin snap sama suami. Anjay. Nikah muda itu bukan Lain suatu sebenarnya tujuan nikah muda teh yang jadi pengusaha kayak jadi osok gitu kan. Ya perubahan. Jadi dagang cireng gitu. Tadi kan ya dalam hidup itu aya nu namana qudratullah garis masuk dalamnya ada masalah jodoh. Namun cek orang pribadi dan di jalan tengahnya ada orang yang nikah muda, ada orang yang nikah tua. Ya, emang udah waktunya dan kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah tadi benar di jalan aya mental ya finansial ketika akan kerana pernikahan ketika emang meskipun ada orang yang dia itu udah siap 100% mental finansial tapi ketika emang can jodona dipersulit bahkan ya hal-hal yang emang di luar logika. Contoh kayak teman orangnya pernah cerita misalkan si calona meninggal itu kan di maksudnya di negarnya jadi gar ASEAN negar masih jauh lah nah maksudnya itu kan di luar nalar manusia kan maksudnya tadi balik di karena qudratullah waktu tapi penting juga mempersiapkan mental dan finansial gitu soalnya ayo yang jodoh mah ke mental turun deui. bukan mental turun deui.
Tapi akhirnya banyak loh kayak orang-orang anu bikin quotes gitu. Ketika kita salah pilih suami kita bakal jadi babu. Ketika kita benar pilih suami kita bakal jadi ratu sebenarnya. Orang bakal nyinggung dina urusan mental si cewekna ieu gitu. Mayana berpikir ketika menikah semua bakal ditanggung si sang suami gitu anjir. Itu sebenarnya baik kita pemikiran ya. Yoi, Pemikiran. Absurd sih cerita masih absurd sih. Tapi kan baik menurut orang ya, kita baik di pemikiran si wanita ya. Si cewekna memang berpikir mungkin dia melihat contoh dari orang lain sih. Ya. Contoh dari orang lain yang memang kualitas hidupnya berbeda jauh. Nah, Misalkan dia kalangan bawah, terus dia melihat dari sekarang kalian atas. Yoi. Sekarang rata-rata media sosial itu kan misalnya pasangan-pasangan nikah muda yang memang kayak si Ata Aurel kan memang dibikin vlog Raffi Ahmad suka saya itu. Eta teh dijadikan standar. Kumanehna teh gitu. Jadi Itu kan menjamin kebahagiaan. iya. Banyak uang tuh gak menjamin kebahagiaan asli Wan, asli. Orang pengalaman di mana duit babalatak lah gitu. Duit babalatak. Tapi tetap Wan, dia biasa sakumaha oge. Orang teu ngerasa gitu bahagia atau kumaha asli. untuk ini urusan kebahagiaan gitu kan. Biarpun banyak uang gitu. Bukan jadi patokan kebahagiaan. Nah, Intinya mah jalan yang ditempuh oleh setiap orang pasti beda batuna, beda hambatan anak. Begitupun masalah di jerona, penyelesaiannya pun berbeda. Aya nu samar-samar sarua, tapi tetap beda. Begitupun dalam hal masalah percintaan. yoi. Ini nggak sih ngomong? Enggak mang, jadi nawang. Nah, mau sih arek speak up mau apa tadi? Ngebahas dia kene gitu kan tentang nasi ngebahas tentang dia teh mentok dina Ayo mentog. anjir. Mantap pakai u. mental orang-orang anu merasa mentok ketika dalam urusan percintaan gitu kan. Nah, aya nu orang-orang banyak anu cerai gara-gara finansial gak kuat, terus aya oge nu cerai karena mentalna gak kuat gitu. Nah, menurut Mang Ucuy pribadi gitu, ayo mangga gara menurut Mang Ucuy pribadi kunaon sih gitu bisa sampai kayak gitu apakah Mang Ucuy punya tanggapan gitu terhadap orang-orang anu engkau belum siap tapi kenapa maksakeun gitu aya tanggapan tuh ieu mah tanggapan engkau gitu jadi Ya apa dari pernikahan mah beneran kalau bahan aya nama dijadikan ajang siga lomba. soalnya itu tuh goals dari sebuah hubungan pacaran gitu Kan mah bisa karena ku panas, babaturan orang geus kawin be, kira ku urang encan gitu kan. Mana daek teh daek, hayulah kawin. Tanya mah tanya yang menang kumaha mah. Ayeuna sanajan finansial matang non disebutnya mental matang keukeuh we ari lain jodohna mah da sanajan geus dikawin oge. Cara mah cara we. jadi diam begini Jadi kenapa kawinan ini? itu tenanon soalnya orang ge meureun insya Allah suatu hari nanti bakal mengalami gitu dina kasus ieu pasti banyak akhirnya banyak contoh orang-orang anu mentok dina pas setelah menjalani the next level of life gitu kayak sih level berikutnya dari hidup kan menikah gitunya banyak masalah baru banyak itu iya baru gitu kan tantangan baru nah orang di dianya biarpun belum mengalami tapi diskusi we gitu orang ngobrol ke wangkong kan di dia Soalnya memaksa yang apa dia pernikahan. itu ya maksudnya jelas itu kayak nonya tapi pernikahan teh sesuatu nu aya dihareupeun beungeut urang pisan gitu kan ya setiap hari ge masih aya dihareupeun beungeut urang tapi emang lebih hese ieu karena standar masyarakat lah karena kesiapan mental kesiapan finansial gitu gengsi orang tua segala macam nah gitu DLL. makanya ya orang diobrolkeun di dia hal-hal lu bikin orang mentok dina dina kehidupan anu bakal kurang jalani suatu hari nanti insya Allah gitu kan mudah-mudahan panjang umur kabeh barudak dari dia wah ada orang-orang bari ngobrol ieu mah da tuh menghabiskan 1 jam bersama orang MP Sostronaut lah selama kakana era Kartini ya mana guru spiritual Soekarno mainan nulis dina tembang Jawanya berupa nasihat-nasihat Jawa memakai bahasa Jawa inti nama masih Islam kena Quran hadis kita mainan ngutip kieu hakikat hidup itu kesulitan berarti kan masalah
Nah, ketika emang kita gak mau sulit, atau hirup, sakit itu tah. Kunci nama berarti tadi kan ketika orang geus berada di posisi level manapun, selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, ya masalah itu juga bayangan lah, bakal terus mendampingi kita dalam hal apapun, baik bisa itu masalah percintaan, finansial, karir, pekerjaan ya, ataupun misalkan pikiran, sosial, pertemanan, dan banyak hal lah. Masalah itu kan sering muncul, misalkan numan ke rumah motor, jungjuban kempes, peti-peti dengan jalan kan masalah. Yang itu contoh letik nanya lah. Intinya mah selama kita masih bernapas, ya kita akan selalu dibayang-bayang dengan yang namanya si masalah. Nah, pertanyaannya orang sampai mikiran, ya mungkin kita jangan bermusuhan dengan si masalah. Maksud bermusuhan tuh kita jangan menghindar, tapi bagaimana caranya kita berteman dengan masalah ini. Nah, logikanya semakin orang banyak masalah dalam pikirannya, karena tadi pengalaman tianya, amun cek bahasa Sunda nama saya tamang geus biasa kena masalah, saya tamang geus biasa susah, ketika menang susah, geus aneh. Contoh hirupnya tadi Ya, egar. ketika udah banyak kesulitan, ketika mendapat kesulitan udah terbiasa, otomatis di dalamnya juga banyak solusi-solusi. Gitu. Kayak gitu. Eta Jadi menang hanya kan susah bisa tuh. Menang weh, iya. Geus biasa susah lah. Menang jalan keluar kita saeutik ke. Bukan? Ya, kos misalkan mana keur bejeuna mentog, terus cukup orangnya mana tadi banyak melihat jalan lain gitu kan, sampai mana pindah haluan, ganti menemukan jalan baru, terus ketika terus berlanjut seperti itu gitu kan, dia pas nemu di salah satu hambatan anu sarua juga tembok nu samemehna, nya orang geus pernah ngalaman gitu kan. Orang geus nyawa solusina moal stuck lebih lama di tempat eta gitu. ketika orang punya banyak masalah, otomatis dia juga punya banyak solusi. Tergantung kita pilih sih. Namun Ada satu hal, Salah tuh. ketika kita mendapat kesulitan, sampai sadari loh, jangan pernah menyalahkan siapapun. nah itu ya. Kamu kan menciptakan banyak kalau Gusti Allah gitu. Kalau kan orang sok-sok karasulanya, orang salah pernah ngalamin pas eta gitu kan. Setelah perjalanan, pengalaman, pemahaman, pengetahuan, oh ternyata sabarana mah aya dina diri orang sorangan gitu. Nah, eta aya lamun ilmu psikologi nama self mekanisme. Cuman dia panjang lebar bahasanana. Geus we. Belalah. Geus we. Nah, ini si bokep karek datang ieu wan ieu. Self mekanisme itu adalah sistem yang mengatur hidup manusia. Jadi manusia itu 88% hidupnya melakukan itu dengan alam bawah sadar. Kan ada duanya, alam atas sadar, alam bawah sadar. Contohnya ngarokok. Orang apa ngarokoknya berbahaya bagi kesehatan, cek medis. Tapi anggar ngarokok terus. Nah, karena itu kan alam bawah sadar orang, dan itu yang mempengaruhi alam bawah sadar orang. Dimulai orang kerutin kalian. Bisa itu lingkungan, orang tua, sekolah, pendidikan. Jadi lamun diibaratkan nama jika komputer, HP lah anu masih kosong kene, nggak ada aplikasinya. Ketika kan anu nginstalnya itu kan kuma orangnya. Berarti kan diri orang itu kan kuma lingkungan, kuma orang tua, kuma hal naon anu kurang sering didenge. Lamun di sinama orang ngadenge, ulah kitu pamalit eta teh asup kena alam bawah sadar orang, dan terkadang orang melakukan hal eta. Contoh, ulah kieu harapan takal gede bisi bareuh. Ada beberapa orang yang melaksanakan hal itu tanpa dia, padahal mah lamun kebeting mah kieu gitu kan, lamun cek logikana nya. Tapi karena dia di alam bawah sadarna udah ada memori, ulah kiri harapan takal gede bisi bareng bisa. Yang misalkan bisa diganggu kunaon gitu kan. Itu kan alam bawah sadar. Nah, makanya yang membentuk self mekanisme itu semua bisa diganti bisa. Tergantung diri orangnya gitu kan. Nah, mungkin di bahasan lain lah soalnya panjang lebar kan. Self mekanisme itu. Ini lama aja kos itu. Intinya gitu kan, ketika orang konstruk ku hal di luar Alam bawah sadar orang. Bawah sadar orang. Nah, 80% semua hal yang kurang lakuin eta teh berasal dari alam bawah sadar. Anu di mana dikonstruk ku kehidupan orang selama misalkan berapa puluh tahun gitu, berapa belas tahun gitu kan. Ya. Aduh, bagus teh geus mentom cang ya bahasanna ya.
Gitulah. Oke, ya kan tadi geus ngabahas pengalaman pribadi, terus orang tadi geus sentuhkeun oge teh mana tentang mentok dina asmara gitu. Jelas tadi ge aya sedikit perdebatan tentang mentok dina masalah asmara nepikeun ka non dina pernikahan, mentok dina belah mana banyak orang anu mentok dina pernikahan karena alasan finansial, karena alasan mental gitu. Nah, orang najan belum mengalami gitu dina urusan pernikahan, tapi seolah-olah udah ada gambaran gitu tina contoh-contoh nu pahit nu terdekat gitu kan ya. Mau cuy pasti aya kan gitu kan orang anu babaturan Mang Ucuy, babaturan deket Mang Ucuy ketika sudah menikah ternyata jadi kieu, jadi kitu, jadi kieu gitu kan ya. Nah, ayo di-sharekeun mah. Sharekeun lah, udah lah. Aduh bahaya tuh. Itu jadi lain gitu Mang, maksudnya kayak teman misalkan teman Mang Ucuy gitu ketika sudah menikah ada beberapa perbedaan kayak hilangnya kebebasan A ataupun B gitu nah anu misalkan menurut pandangan Mang Ucuy eta baik menurut Mang Ucuy eta baik gitu sharekeun lah naon gitu Kadang sok bingung aduh gua ada nyaritakeun anak. misalkan ketika seorang anu orang pas ke remaja pas ke ngorana pas namanya kawin orang kenal gitu loh dia orangnya bertanggung jawab lah itulah iyalah selalu melimpahkan masalah ke batur tapi setelah dia menikah dia jadi orang yang lebih bertanggung jawab jadi itu jadi iya. Nah menurut Mang Ucuy biarpun kita belum mengalami gitunya menurut Mang Ucuy pribadi gitu namanya aing jadi lieur Bukan ada orang oke yang pernah mengalami atuh namanya pernikahan. udah lieur Masalah kelaman. nya 10 menit deui gitu biasanya saja Orang bab munakahat spesial hukumannya patul ijar. Artinya paling jalan buka samping. ulah atuan anjing eta mah Suratul uyun tah. anjing ulah eta mah Jelaskeun. ulah lah geus masalah anjir teh 50 menit Oh, siap. Kumaha dasa ngagas gitu nih guys. anjing Ya, kabar si Julpan atau kok. Mana si Uman mana? Dia mau nikah tahu? Asli gua gak percaya orang kayak gitu cina. Serius sok tanyakeun cek aing teh geura. oh nah diomong aing mau nikah semua orang juga mau gitu anjing tapi emang aing kan balik deh tadi karena urusan mental jeung finansial dah aing embung gitu Nah, kesimpulannya bersyukurlah ketika kita mendapat masalah itu tandanya kita masih hidup. nah berarti dina bahasan mentok kali iya gitu jalan buntu ya teh sebenarnya ente bener-bener jalan buntu gitu Iya, tapi iya, masih buntu. keneh aya jalan dihareup anu leuwih parah di ieu Selama kau bernapas lah. alhamdulillah orang masih keneh hirup gitu soalnya biarpun orang mendapatkan satu kebuntuan orang teh hirup keneh gitu eksek kumaha orang geus ngarasa geus putus asa geus ngarasa itu ieu sagala ripuh salila orang teu bunuh diri orang masih keneh bisa hirup orang masih kena bisa menghadapi masalah nu lain, orang masih kena bisa menemukan solusi nu lain oge gitu. Oke. Mantap tuh sih eta. Bagus original sih eta. Aduh, anjir teh. Kayak kumaha tuh kayak aduh, kayak karak beres ya. Kumaha ya kayak. Kenaon? Hah? Kenaon? Buntu maksudnya. Oh, jalannya buntu gitu. Bisa kemana-mana. Siap. Oke, siap kayak lah, mantap lah. Oke, lumayan lah 53 menitnya cocok di Spotify. Iwan aing teh aya usulan gitu. Lamun keur ngakorong kieu teh misalkan aya kata-kata anu rada mantep gitu. Kayak orang dengekeun deui kan gitu nya. Mun aya kata-kata anu mantep kayak kata gitu misalkan 20 detik gitu nya. 20